Selamat pagi Bu Erna, saya Jevan Prakasa dengan NIM 244007955 dari kelas UC41 akan membahas tentang soal nomor 1 menggunakan Excel. Baik, jadi kita diberikan sebuah data of customer time between arrival at gas stations, jadi kedatangan customer pada bensin. Nah, di mana kita disuruh untuk meringkas data tersebut dalam bentuk tabel frekuensi dan histogram dan mencari goodness of melakukan evaluasi goodness of it untuk apakah distribusi data tersebut sesuai dengan distribusi eksponensial dengan tingkat kepercayaan 95%. Di goodness of it itu merupakan sebuah cara untuk mencari data pada suatu populasi dalam suatu distribusi tertentu, yaitu di sini distribusi eksponensial. Maka kita mengumpulkan data yang ada pada yang diberikan menggunakan format Excel. Di sini terdapat 108 data. Terdapat 108 data. Nah, setelah itu kita kumpulkan datanya, di mana N-nya ada 108, min dan max kita memanfaatkan rumus pada Excel dan berhubungan pada total data. Di sini kita mendapatkan 0,1 dan 15,9. Nah, yang terpenting pada pengumpulan data di sini adalah pada bagian min, dan pada rata-rata di sini alfa di sini itu kita juga memanfaatkan rumus pada Excel, di mana minnya kita mendapatkan sekian dan alfanya mendapatkan sekian. Selanjutnya kita mencari tabel frekuensi ya pada interval datanya. Nah, di sini karena kan kita disuruh menggunakan mencari interval data menggunakan interval data 0,1, 1,2 dan selanjutnya. Nah, di sini kita sudah kumpulkan di mana ada terdapat frekuensi, di mana frekuensi itu kumpulan berapa sih ada data pada interval demikian. Nah, di sini kita mendapatkan menggunakan atau memanfaatkan rumus pada Excel ya dengan yang melibatkan total datanya dengan intervalnya ya. Interval berarti itu dari ini interval yang sampai sini. Nah, di sini terdapat interval-interval 01 sampai 15 to infinity. 15. Kenapa kita menggunakan 15 ini? Karena kembali lagi kepada hasil pengumpulan data pada nilai maksimalnya, itu kita mendapatkan 0,9 sehingga kita tetap menggunakan 15. Di sini total frekuensinya sudah pas ya, karena ketika kita mencari nilai sumnya, maaf, ya kita mendapatkan sesuai dengan N-nya atau 108. Maka setelah itu kita menginput dengan menggunakan program di Excel juga untuk mencari histogram. Maka kita akan mendapatkan data histogram seperti demikian. Di sini customer arrival time histogram atau waktu kedatangan customer di dalam bentuk histogramnya. Di bagian kiri ini terdapat frekuensinya dan di sini adalah interval-interval datanya. Selanjutnya kita mencari data-data pada yang akan kita gunakan untuk mengevaluasi goodness of it-nya. Terdapat time intervalnya. Selanjutnya ada frekuensinya, ya kita tetap menggunakan tabel frekuensinya dan ada nilai N-nya sebanyak 10. Nah, dan selanjutnya ada theoretical frekuensi, di mana kita manfaatkan rumus pada Excel juga, ya manfaatkan data-data sebelumnya. Itu terdapat maaf, terdapat pada bagian interval data D26 itu berarti the whole data ya dikali dengan X minus 1 pangkat dari 33 itu berarti alfanya sebelumnya yang kita dapatkan ya, dan dikali dengan intervalnya masing-masing. Nanti itu akan berpengaruh pada data selanjutnya dan semuanya juga akan begitu, dan di mana nanti kita mendapatkan nilai 34,7 dari rumus distribusi eksponensialnya. Itu D1 dikurang apa gitu, saya juga lupa. Selanjutnya kita di sini bisa menentukan HU-nya itu kalau distribusi sesuai, HI-nya itu distribusinya tidak sesuai. Nah, di mana lanjut saja dulu kepada HU-nya ini akan diterima jika X kuadrat lebih besar dari X kuadrat N min K min 1,1 kurang alfa, ini alfa ya. Jadi X kuadrat sini itu 34,72 itu harus lebih besar dari N ya, atau jumlah banyak datanya di sini yang itu ada 10,
dikurangi 1 kali itu number of kategorisnya, kurangi 1 dikurangi 1 ya, dan koma 1 dikurangi alfa atau nilai interval kepercayaannya kita menggunakan 0,95. Jadi nanti datanya akan bisa kita dapatkan menggunakan rumus pada Excel juga, di mana pada hasil akhir itu kita mendapatkan 34,721 lebih besar dari 15, di mana itu salah, sehingga HO kita harus tolak. Dan kita dapat simpulkan bahwa distribusi data yang diberikan ini tidak sesuai dengan distribusi eksponensial. Selanjutnya ke nomor 2. Selanjutnya untuk nomor 2, di sini kita diminta untuk menentukan rata-rata waktu tunggu pasien, rata-rata jumlah pasien, seberapa sibuk petugas melayani pasien. Jadi yang di mana ada pasien datang secara acak di loket pendaftaran sebuah rumah sakit yang hanya dilayani oleh 1 orang petugas saja, dan di mana waktu antar kedatangan itu adalah merupakan eksponensial dengan rata-rata 20 menit. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk melayani adalah uniform antara 10 dan 15 menit dengan asumsi bahwa pasien pertama tiba pada waktu ke 0 atau pertama kali ya, dengan sini kita diminta untuk melakukan Monte Carlo simulation menggunakan Excel dengan sampel size 25 random number. Namun kita menentukan rata-rata waktu tunggu pasien di loket pendaftaran. Nah, di sini saya mendapatkan waktu selama 0,24. Dari mana itu? Nah, di sini pertama kita menjumlahkan maksudnya menderetkan membentuk dapat 25 pasien ya, dengan nilai kedatangannya, di mana nilai kedatangannya itu merupakan nilai waktu sebelumnya ya, ditambah dijumlah dengan min 20 dikali len dari random number yang kedua. Nah, kenapa di sini kita menambahkan dengan sebelumnya? Karena dan nanti pun yang pertama nilai ini akan dijumlahkan ke setelahnya. Karena untuk satu pasien hanya bisa menanggulangi maksudnya satu pekerja, satu pelayan akan bisa menanggulangi satu pasien. Nah, akan begitu seterusnya dengan rumus yang sama. Selanjutnya itu ke layanan ya. Layanan di sini itu menggunakan di mana kita menggunakan 10 itu ada pada rumus ya, rumus 10 ditambah 5 ya dikali, karena itu memang pada rumusnya 10 ditambah 5 R ya. 10 ditambah 5 dikali N3 ya, pada random yang kedua, number yang kedua. Kita bukan 25 random number. Nah, di sini kita tidak perlu menambahkan sebelumnya karena kalau layanan itu kan kita tidak mau melebihi dari 15 menit ya. 10 sampai 15 menit ya. Nah, rentangnya 10 sampai 15 kita tidak mau melebihi 15 menit itu. Selanjutnya pada pergi itu departure ya. Jadi itu kita menambahkan C18 ditambah sebelumnya. Ya. Sehingga pada waktu tunggu itu kita memanfaatkan rumus Excel di mana data departure-nya itu dikurangi dengan kedatangan. Nanti ditambah dengan min 20 dikali len dari random yang pertama. Kita akan mendapatkan waktu tunggu sekian. Rumus dengan rumus sama, sehingga rata-rata average di sini menggunakan pemanfaatan rumus Excel juga, itu kita mendapatkan waktu 3,75. Nah, sehingga untuk rata-rata waktu tunggu itu sudah kita mendapatkan yaitu 3,75. Dan selanjutnya untuk rata-rata panjang antrian di sini ya, itu kita mencari dengan jumlah dari data waktu tunggu ini dibagi dengan pergi ya, dibagi dengan hasil akhir perginya di 42 berarti ya, benar. Kita akan mendapatkan 0, sekian, 0,2411. Dan di sini rasio kesibukan tugas itu soal C, seberapa sibuk tugas melayani itu dengan
rumus, yaitu data dari, kita bisa mencari dengan data dari perginya tadi, ya, hasil pertama perginya tadi itu ditambahkan dengan hasil akhir dari waktu rasio dari akhir dari kepergiannya dia dengan data awal dari kedatangannya dikurangi, maksud saya dibagi dengan hasil akhir dari temperaturnya tadi, sehingga mendapatkan 0,97565. Selanjutnya untuk nomor 3. Oke, selanjutnya untuk pembahasan soal nomor 3 akan saya lampirkan pada jawaban PDF. Ya, jadi di mana di sini Aji suka makan makanan di restoran asing, di mana makanan favoritnya adalah makanan Cina, Jepang, dan Thailand. Rata-rata Aji harus membayar 100.000 untuk makanan Cina, 175.000 untuk makanan Jepang, 160.000 untuk makanan Thailand. Nah, kebiasaan makan Aji ini sudah diprediksi, yaitu kurang 70% bahwa makanan hari ini adalah pengulangan dari kemarin dan pulangnya sama untuk beralih ke makanan lainnya. Jadi maksudnya 70% itu kemungkinan misalnya dia makan makanan Cina, dan 30%-nya itu ada dua rasio kemungkinan dia makan makanan lainnya yang sama sebelumnya. Formulasikan matriks transisinya, berapa rata-rata Aji harus membayar, dan seberapa sering Aji makan makanan Jepang. Baik, pembahasannya akan saya lampirkan pada PDF. Nah, di sini kita kumpulkan datanya. Itu kita diketahui makanan Cina 100.000 dan makanan Jepang 103.000, Thailand 160.000. Di mana peluangnya jika sama atau CC ya dengan data yang sama lah, itu berarti dia 70% seperti data yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, matriks transisinya bagaimana? Jadi kita misalkan nih peluang AB atau yang berbeda ya CJ, TC atau apapun itu, kita menggunakan peluang tertingginya itu 1 dikurangi 70%, sehingga kita mendapatkan 0,3. Nah, kita tulis ulang nih. Jika terdapat satu jenis makanan yang berulang atau 70% untuk makanan tertentu, itu bisa dipisah lagi ya untuk kemungkinan tertinggi dari 30%. Dan 70% itu kan 30%. Berarti ada 15% makanan B, 15% makanan C, karena ada 3 jenis makanan di sana. Dan di sini kita bisa masukkan kepada matriks transisinya, di mana Cina, Jepang, Thailand untuk baris dan kolomnya, sehingga 0,7, 0,7, 0,7 yang kita dapatkan di sini adalah sama, karena Cina, Jepang, Thailand. Selanjutnya 0,15 itu pemisahan atau data dari sisa peluangnya. Itu makanya kita taruh di 0,15, 0,15, 0,15, 0,15. Selanjutnya untuk rata-rata, yaitu saya inputnya Cina itu C, Jepang itu J, Thailand itu T, ya untuk mempersingkat. Di sini kan ada kemungkinan ya, tiga kemungkinan makanan. Maka untuk peluang 1 itu saya menggunakan matriks tadi, ya, di mana untuk baris 1 kolom 1 itu menyatakan peluang 1, dan baris 2 kolom 2 itu untuk yang kedua, dan baris 3 kolom 3 itu untuk yang ketiga. Sehingga kita tinggal input nilai 0,7 makanan Cina, 0,15 makanan Jepang, 0,15 makanan Thailand. Ya, sehingga kita mendapatkan 120.000. Begitupun peluang makanan kedua, kita mendapatkan 161 ribu. Oh, di sini maaf saya salah input ya. 161.500. Dan untuk makanan ketiga itu 153.250 rupiah. Oke, selanjutnya rata-ratanya itu ya sudah peluang ketiga peluang ini, nilai ketiga peluang ini nantinya dibagi 3 nilai tengahnya. Kita mendapatkan 145.000, di mana ada 3 makanan dengan satu jenis pengulangan berbeda. Nah, di sini adalah rata-rata Aji harus membayar untuk makan malamnya. Untuk yang C, tingkat keseringan, bagaimana sih tingkat keseringannya dia makan makanan Jepang? Nah, sebenarnya di sini kan karena untuk datanya sendiri ya, tidak ada informasi yang jelas atau tidak ada data yang memberitahukan kita bahwa bagaimana rasio tingkat keseringannya itu. Jadi sebenarnya bisa nilai ini 100% dari ini itu dibagi 3, sehingga kita mendapatkan 33,33%. Itu jawabannya. Tapi untuk perhitungannya, di sini kita menggunakan balik lagi ke matriks transisi sehingga mendapatkan persamaan seperti demikian.
di mana nantinya makanan Jepang itu sama dengan makanan Thailand. Sehingga kita bisa melakukan substitusi dan akhirnya nanti akan mendapatkan makanan Cina sama dengan makanan Thailand. Sehingga pada dasarnya sama saja, makanan Cina sama dengan makanan Jepang sama dengan makanan Thailand. Ya, jadi kan sederhananya 100 dibagi 3, yaitu 33. 33/3,3% untuk tingkat kesenangannya. Ya, demikian untuk soal nomor 3, akan berlanjut ke soal nomor 4. Baik, untuk soal nomor 4, kita diberikan matriks transisi, dan kita diminta untuk menentukan kelas-kelasnya, kelas yang transient dan rekuren, dan apakah Markov chain-nya irreducible, apakah dia periodik, dan apakah Markov chain-nya absorbing. Baik, jadi akan saya lampirkan dalam jawaban PDF. Nah, di sini ada matriks transisi nih. Nah, kita sebut saja untuk kolom dan barisnya 0, 1, 2, 3, dan 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, di sini kita akan menentukan kelas-kelasnya. Kita bikin dulu Markov chain-nya. Jadi untuk dari 0 nih ke 0, dia 0,3. Berarti dia kembali ke diri sendiri, dia 0,3. Dan 0 ke 3 dia 0,7. Ya, 0 ke 3 berarti dia 0,7. Selanjutnya 1 ke 1 dia 1. Ya, jadi ya 1 ke 1 dia ke diri sendiri ya 1. Selanjutnya udah nggak ada lagi, terus 2 ke 0 yaitu 0,1. 2 ke 0 itu 0,1, dan 3 ke 2 sama ke 3 itu 0,5 sama 0,5 ya. Dan 4 ke 1 itu 0,2, berarti 4 ke 1 itu nih 0,2, dan 4 ke 2 itu 0,4, kembali ke sini 0,4, dan 4 ke dirinya sendiri itu 0,4. Nah, untuk menentukan kelas ini sendiri, kita harus cari yang mana dia bisa menghubung satu sama lain, ya, either itu membentuk rantai atau tidak. Jadi dalam kasus ini saya menentukan kelas pertama itu yaitu state 0, 1, 2, 3. Mengapa? Karena 0 ini kan dia bisa kembali ke 3, dan 3 ini bisa ke 2, dan bisa lagi kembali ke 0, bahkan bisa kembali ke diri sendiri. Sehingga ini membentuk suatu communicating class. Kelas kedua itu saya memilih state pertama, yaitu karena dia bisa kembali ke dirinya sendiri, ya di sini. Dan kelas ketiga itu state keempat. Dia kan, nah state keempat, kenapa state keempat? Karena dia tuh bisa kembali dan memberi, ya istilahnya dia memberi akses gitu. Maka daripada itu kelas 1, 2, dan 3 itu adalah masing-masing ini. Nah, selanjutnya apakah yang mana kelas yang termasuk transient dan recurrent? Nah, di sini note ya, ada transient itu di bawah jika satu state itu kembali ke sana, dan tapi hanya menghasilkan hanya satu pihak. Dan recurrent itu jika berkomunikasi dan bisa kembali. Nah, itu ada terjadi suatu community class, dan dia tuh terjadi ada hubungan lah, akses antara dua belah pihak. Nah, di sini kelas pertama itu saya sebut recurrent karena tiap state-nya menerima, ya kan, dia menerima dan memberi lagi ke state lainnya. Dan kelas kedua itu dia juga recurrent. Kenapa? Karena state pertama itu dia mengirim nilai pada state-nya dia sendiri dan menerima nilai suatu value lagi dari state 4. Dan yang terakhir itu kelas 3 itu state 4 karena dia mengirim nilai ke dirinya sendiri, terus dia ngirim lagi ke 1 dan 2. Nah, makanya ada satu belah pihak yang memiliki akses, makanya dia disebut transient. Dan yang kecil, apakah dia Markov chain-nya irreducible? Nah, dia termasuk irreducible jika terdapat hanya satu communicating class secara keseluruhan yang terdiri atas satu state yang saling berkaitan membentuk satu rantai. Nah, maka Markov chain ini atau MC itu bukan irreducible karena tidak semua state ini dia berhubung gitu. Misalkan state 4, 1, 2, 3 ini memiliki suatu hubungan, nah maka kondisi seperti itu mungkin bisa disebut Markov chain irreducible. Dan apakah dia periodik? Di sini saya menyatakan dia bahwa bukan periodik, karena pada state 0, 1, 2, 3, dan 4 itu dia memiliki kembali ke state itu sendiri. Nah, state 2 itu juga bukan periodik karena dia tuh punya state yang yang tidak periodik lainnya. Misalnya ini kan kayak 2 ke 4. Nah, dia kan 4 berhubung state-nya itu ke dirinya sendiri. Atau maksud saya 0. 0 dia itu
non periodik. Nah, dia sedangkan karena dia berhubung, maka daripada itu dia tidak FC-nya tidak periodik. Dan yang terakhir yaitu Markov chain-nya merupakan absorbing. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya untuk stochastic process. Terima kasih.